Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatarna ala katsirin min ibadihi al-mu'minin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan shadiq wa'dil alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridha kama nabi audini wa habbataka wa ridwataka wa audini wa kabara. Hadapan guru-guru kita di Jelat Toriko Qadiriyah Naksabaniyah Qur'an dan Raya sudah khusus kepada Syekhina Muhammad Aruna Hadrati Syekh Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama kita muliakan para ulama Syekh Muhammad yang dari dalam sahabat Mukarram Raya Dr. Rahmat Mustiawawi yang mengalami khair Rafiq terwakat beliau sehat selalu. Amin. 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 Semoga orang tua kita, kong dan seluruh keluarganya, anak, menantu, cucu, mantu, cici, buyut, semuanya semakin diberikan keberkahan. Amin. Selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, khusus melalui Allah sahabat. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di bulan Juli ini guru kita sudah mengeluarkan 3 maklumatnya. Sudah 3 maklumat yang dikeluarkan oleh guru kita di bulan ini. Ini adalah tanda bukti kasih sayang kita kepada kasih sayang guru kita kepada kita semua. Kalau ada emak-emak, ibu-ibu selalu bilangin anaknya, nah jangan beli ciki, nanti sakit tenggorokan. Nah jangan beli makanan minuman yang di warung, ya, yang pemanis buatan, nanti gini. Nah jangan gini. Itu kalau ada orang tua kayak gitu, itu orang tua sayang atau orang tua rewel? Rewel. Kalau ada anak yang bilangin anaknya mulu, itu orang tua rewel atau orang tua sayang? Kalau anaknya sadar, itu sadar wah orang tua sayang. Semua demi kebaikan anak. Tapi kalau anaknya salah terima, bisa marah itu bocah. Emak gua rewel. Rewel banget. Beli ini nggak boleh. Beli apa aja yang boleh. Ada nggak anak kayak gitu? Ada. Anaknya siapa? Anak orang. Kita dulu pernah ya. Anaknya ibu. Ya. Itu artinya apa? Ya begitulah. Guru kita ngeluarin maklumat ini. Ya kasih sayang guru sayang. Kalau muridnya terima ya alhamdulillah. Itu saking sayangnya guru. Tapi kalau memang muridnya itu bilangnya ya guru rewel banget. Salah satu diantaranya adalah maklumat yang kedua. Ini pada hari ini juga ada, sama kemarin kita sampaikan biar kita paham. Maklumat yang kedua tanggal 17 Juli hari Kamis minggu yang lalu, itu guru kita mengatakan talqin itu supaya sholat kita sudah pasti diterima. Jadi talqin itu supaya sholat kita sudah pasti diterima. Apabila sholat sudah diterima, maka semua ibadah pasti diterima. Oleh karena itu, seluruh umat Islam di seluruh dunia jangan daftar ke Mekah dulu, mesti talqin dulu. Nah, ini ternyata maklumat itu ditujukan kepada umum, bukan saja kepada ikhwan, ya, tapi banyak juga ke umum umat Islam.
Ya kayak dalam Al-Quran itu kan Allah menurunkan Al-Quran ada khusus untuk orang yang beriman, ada untuk umum. Ya, kalau untuk orang yang beriman biasanya turunnya di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Itu orang beriman. Ada juga umum. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, kalau ayuhan nas biasanya turunnya di Mekah ya. Karena di Madinah ya awal mayoritas muslim, kalau di Mekah masih banyak orang yang wafat. Jadi guru kita juga kadang-kadang menyampaikan maklumat itu disampaikan khusus hanya untuk orang yang sudah ditalqin saja. Kadang-kadang begitu. Nah kalau ini yang maklumat yang ini umum disampaikan kepada umat Islam seluruh dunia bahwa talqin zikir itu supaya sholat kita pasti diterima. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, tapi pasti diterima. Kenapa sholatnya orang yang sudah ditalqin pasti diterima? Karena sholat kita semua yang sudah ditalqin bermakmum kepada rajulun soleh, kepada rajulun wiraki. Abah sering menyampaikan, kalau kita makmum kepada seorang laki-laki yang soleh, kalau laki-laki wirai, seberantakan apapun sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Kira-kira sholat kita udah rapi masih berantakan. Ini nggak mikir lagi berantakan. Udah yakin sholatnya berantakan. Kira-kira bacaan kita masih berantakan nggak? Kita dalam sholat masih suka ingat yang lain-lain nggak? Kalau kita zikir pernah ngantuk nggak? Zikir kanan kiri pernah nggak kebalik? Jadi kiri kanan. Zikir jahar jadi kopi. Tidak. Zikir kopi jadi ngecas. Jadi kata guru kita yang kita masih ngaku. Ini untuk kita ini sudah diajarin zikir. Tapi tetap saja dalam sholat kita masih susah kita menghadirkan hati selalu ingat kepada Allah. Nah, masih kayak begini sholat kita, kalau kita tidak bermakmum kepada rajulun soleh, sholat kita nggak ada yang nanggung. Siapa yang bertanggung jawab dengan sholat kita? Kita sholatnya berantakan, imamnya sholatnya beramburadul, berantakan amburadul. Terus gimana urusan? Ya. Makanya kan kita kan Abah bukan rewel, sekali lagi Abah bukan rewel. Sayang, ikhwan jangan makmum kepada orang yang belum. Kenapa? Karena orang yang belum ditalqin sholatnya pasti berantakan. Nah kalau imamnya kita berantakan, tapi bacaannya bagus, oke bacaannya bagus, tapi berantakan. Nah kalau kita yang nuntun kita, yang imamin kita, yang membimbing kita berantakan, waduh, berarti yang dituntun juga. Makanya Abah melarang, ayo jangan sampai kita bermakmum kepada orang yang belum ditalqin. Jadi makmumnya kepada siapa? Abah makmumnya, meskipun kita sholat sendirian.
Secara zahir kita sendiri tahu, hakikatnya kita bermakmum kepada apa? Maka semua ikhwan, sholatnya ikhwan yang telah bermakmum kepada apa, pasti sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu. Karena yang dilihat bukan sholat kita, imamnya siapa nih? Oh Allah, urusannya apa? Ya. Makanya Allah menjawab talqin zikir itu supaya kita pasti kalau sholat kita diterima, ibadah yang lain pasti. Kan teorinya seperti itu. Ya, dalam hadisnya jelas. Nanti di akhirat yang dihisab pertama itu dilihat buku catatannya, yang dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya diterima, yang lain diterima. Kalau sholatnya ditolak, maka ibadah yang lain juga ditolak. Ya. Kalau sholat fardunya kurang, maka dilihat dari sholat sunnah. Nah kalau ikhwan nggak bakal tekor. Sholat sunnah maghrib, sholat maghrib cuma berapa rakaat yang wajib? Cuma 3. Sunnahnya berapa? 12. Sunnahnya berapa? 12. Belum sholat yang lain. Nah ini bimbingan guru. Nah kalau orang di luar, jangankan yang sunnah-sunnah yang wajib aja kedodoran. Nah, makanya kita ini luar biasa. Ya, kata guru kita talqin zikir supaya sholat kita pas diterima. Memang kalau nggak ditalqin nggak diterima, ya bisa juga jadi. Tapi ini seleksinya pasti lebih ketat kalau belum ditalqin. Di bacaannya ini harus lempeng semua nih, lempeng semua, tumaninanya, khusyuknya. Wah, kalau mau kriteria, wah bisa jadi diterima. Tapi kalau udah sholatnya nggak makmum, belum ditalqin, sholatnya berantakan, ya udah deh, alamat. Maka ini kasih sayang guru. Orang yang ditalqin supaya sholatnya pasti diterima. Makanya oleh karena itu guru kita menyampaikan. Ini disampaikan ke seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jangan daftar ke Mekah dulu, mesti talqin dulu. Ini bahasanya ke Mekah. Nah, bahasa orang umum ada yang umroh, ada yang haji, macam-macam, semua disalahkan oleh guru kita. Saya ada ikhwan makin talqin lagi, dampingin mau berangkat umroh, Bapak izin Pak mau doa bulan depan saya berangkat umroh. Kata Bapak ke Mekah, umroh Mekah dia katanya gitu. Umroh Mekah dia kata Bapak ke Mekah. Pak mau berangkat ke tanah suci Pak, kan ada gitu ya? Iya. Oh, tanah suci. Hah? Tanah suci. Nah kalau Mekah tanah suci, tanah kita tanah apa? Tanah Abang, tanah Mesir. Semua tanah itu adalah suci. Bahkan kata Allah, yang namanya tanah suci itu kalian semua. Jadi ditunjuk satu-satu yang ada di Sidarata pada saat itu. Tanah suci ini ikhwan, ini semua yang sudah ditalqin, ini tanah suci. Kita terbuat dari tanah, kemudian dimasuki kalimat suci, kalimat la ilaha illallah. Ini tanah suci yang berjalan di atas muka bumi, tanah suci. Jadi tanah itu kita. Siapa tanah? Kita tanah. Ya. Kenapa dalam diri kita ada tanah? Ada 4 unsur kan, satu kita ada tanah. Ya. Makanya ada anak kecil di kampung-kampung baru merangkak, terlepas dari pengawasan emaknya, tiba-tiba di halaman ngambil tanah dimakan. Ada nggak anak kecil kayak gitu? Ada. Nah, dulu ya. Iya, sakti anaknya. Dulu. Kira-kira anak itu makan tanah bahaya nggak? Bahaya nggak? Sakit nggak? Enggak.
malah sehat. Tapi ya jangan kasih makan tanah juga. Undang-undang sehat kalau nggak ada bubur ayamnya. Tanah aja. Ya makan dulu jajan anak kecil kan apa namanya, Bu? Ampok, tahu ya? Ampok. Tanah liat di apa? Di open tanah liat ada di warung-warung ada itu. Saya juga dulu makan. Jajannya itu belum ada ciki, belum ada. Masih ada ya, Bang ya? Itu tanah itu sehat. Ya namanya ampok. Jajan di warung dulu ada. Ya. Sekarang ya udah nggak ada. Jadi makan tanah karena kita ini adalah tanah. Ya. Maka kita ini ada tanahnya. Orang yang masih ada tanahnya umurnya panjang. Jadi ini digosok, Bu. Lengan ini digosok terus keluar tanah nggak? Keluar tanah nggak? Lama-lama kan keluar tanah kita bilang daki itu tanah. Bagus kalau kita gosok pagi-pagi keluar tanah, atau ibu lagi ngerokin suaminya dikerokin ternyata masih keluar tanah. Daki itu sehat, berarti umurnya masih panjang. Dikerokin tanahnya udah nggak ada. Waduh. Selamat, besok masuk ke liang lahan. Siap. Jadi kita ini tanah, di samping juga ada air ya. Kita juga ada air. Konon berapa persen tubuh manusia itu ada airnya? 70% kita ini isinya air. Jadi dalam tubuh manusia, makanya manusia suka buang-buang air. Kebanyakan. Nah, kurang air. Waduh, hati-hati juga kurang air. Dalam tubuh kita juga ada angin. Makanya kita memang suka kadang-kadang masuk angin, tapi juga kadang buang-buang angin ribut. Itu karena apa, dalam tubuh kita ini ada angin, ada udara. Yang keempat ada api. Dalam tubuh kita ini ada api panas. Makanya manusia suka panas dalam. Diolah dalam tubuh kita, diolah. Kalau zaman dulu ditirakati, dipuasai, nanti jadi satu ilmu yang bisa mengeluarkan ada yang bisa mengeluarkan api dari mulut, ada itu orang. Ya kalau di iklan itu pedas itu bohong itu. Kan ada iklan Indomie itu pedas ini dari mulut ke telinga itu keluar api. Ya. Dulu beneran itu keluar api, mana ada ajian segoro geni. Putong bajil. Betul. Putong bajil. Karena untuk kita ada ini. Nah sekarang jarang diolah. Bagi orang-orang kalau di tirakat itu biasa kalau kepepet. Ya. Saya pernah diceritain oleh seorang yang dekat dengan Haji Cep. Pernah katanya Haji Cep itu ya dikeluarin, kalorinya dikeluarin. Jadi mau merokok nggak ada koreknya, mau merokok nggak ada koreknya, ada korek kan nggak ada kan, cari nggak ada, ya udah nggak usah katanya. Pakai jari katanya, pakai jari nyalainnya, nyala katanya. Ya, coba sekali-kali deh kalau darah dia hujan, minum jarinya. Setiap saat. Ya. Itu berarti dalam tubuh kita ini ada api. Jadi kata apa, tanah suci itu ini, tanah suci kalian semua ini tanah suci terbuat dari tanah, sudah dimasukin kalimat suci, kalimat la ilaha illallah. Orang yang istiqomah mesti ditalkin dulu. Triliunan kali ke sono bolak-balik, nggak akan jadi haji. Buang-buang dulu ya. Bahasa guru kita bercanda, mendingan duitnya buat beli bakso.
sekali lagi ada suatu saat mendingan duitnya buat beli kerupuk. Ya udah dua-duanya kerupuk sama bakso. Enak. Ini apa? Bukan bercanda, tapi itulah benar. Artinya mau ke sholat di depan Baitullah saja itu bukan dihitung sholat, tapi siul dan tepuk tangan, siksaan. Enggak ada ini. Al-Anfal 34. Enggak ada imam yang memimpin. Makanya luar biasa. Umroh bareng Gusti, kadang-kadangnya adalah umroh bareng guru kita. Guru kita yang memimpin secara dohir Gusti, tapi hakikatnya adalah apa? Umroh makbulah. Umroh makbulah. Yang punya duit ya daftar, yang punya duit. Kan kalau bahasa guru yang ke Mekah itu yang punya duit bukan saja wajib tapi wajib. Buahnya panjang. Buat yang punya duit wajib satu kali sekali. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya semua. Amin. Dengan izin Allah. Kayaknya nggak punya duit, tapi dengan izin Allah bisa berangkat. Tapi kalau Allah nggak ngizinin, punya duit nggak berangkat. Punya duit nggak berangkat, apalagi nggak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.